Sebelum sejarah ditulis oleh pena-pena kekhalifahan, sebelum Makkah menjadi pusat tawaf umat yang tak henti, dan sebelum suara azan menembus cakrawala, ada sesuatu yang terlupa oleh zaman. Bukan kisah para nabi, bukan pula dongeng tua para dukun gurun. Ini adalah fragmen sejarah yang bergetar di bawah pasir, terkubur oleh waktu, namun masih menyala dalam ingatan langit. Di balik gumuk yang bisu dan lembah-lembah yang tidak disebut dalam kitab, pernah berdiri bangsa yang tak dikenal oleh generasi kemudian. Bukan karena mereka kecil, tapi karena mereka terlalu besar untuk dipahami oleh nalar yang lupa akan asalnya. Mereka tidak membangun dengan batu bata, tetapi dengan hasrat untuk abadi. Mereka tidak menulis dengan tinta, tetapi dengan kekuasaan dan sumpah. Dan mereka percaya bahwa zaman bukan sesuatu yang berlalu, melainkan sesuatu yang dibentuk oleh kehendak, oleh langit, oleh darah, dan oleh keyakinan yang tak bisa ditawar. Namun, sebagaimana langit tak pernah tinggal diam, sebagaimana bumi tak pernah benar-benar tidur, mereka pun harus menghadapi waktu yang tidak memihak. Satu persatu, lambang kebesaran mereka menjadi sunyi, dan pada akhirnya, yang tinggal hanyalah gema dari sebuah peringatan, bahwa setiap kuasa yang dibangun di atas lupa akan hancur, bahwa setiap cahaya yang tidak dijaga akan padam, bahwa setiap nama yang merasa tak tersentuh akan dilupakan. Inilah bukan hanya cerita. Ini adalah jejak sebelum perintah bacalah diturunkan. Sebuah pengantar menuju peristiwa yang bukan sekadar sejarah, tapi noktah gelap yang mendahului datangnya cahaya. Di bagian selatan, dunia Arab, ketika gurun belum menjadi lambang kesunyian, dan langit belum bersaksi atas turunnya wahyu terakhir, berdirilah sebuah negeri yang bernapas dengan kebesaran dan kesadaran akan langit. Mereka bukan sekadar penghuni dataran tinggi, tetapi penjaga pintu gerbang sejarah, kaum yang mengukir perintah dan kepercayaan dalam batu, bukan di kertas. Mereka dikenal oleh generasi setelahnya sebagai kaum Tuba, barisan raja yang tidak hanya memerintah dengan pedang, tetapi juga dengan pengaruh langit yang misterius. Tuba bukan sekadar gelar seperti Fir'aun atau Kaisar. Ia adalah lambang dari peradaban yang menganggap kekuasaan sebagai amanah surgawi, bukan sekadar warisan duniawi. Di lembah Ma'rib, mata air mengalir melalui saluran-saluran yang disusun dengan presisi, menjadikan tanah tandus menjadi kebun. Hujan turun bukan karena doa semata, tetapi karena mereka tahu bagaimana membaca angin dan musim. Ini adalah masyarakat yang menyatukan akal, tanah, dan takdir, menjalin hubungan antara bumi dan langit tanpa melawan keduanya. Banyak yang tidak tahu bahwa sebelum wahyu diturunkan di Hira, para Tuba telah mengenal nama Tuhan yang satu. Sebagian dari mereka bahkan disebut sebagai Hanif, yang berpaling dari berhala dan mencari Tuhan tanpa bentuk. Mereka menolak menyembah matahari, dan dalam beberapa prasasti ditemukan kata-kata yang menyiratkan keyakinan pada Yang Esa, jauh sebelum agama-agama besar datang menyebar dari utara. Para Tuba bukan bangsa pengembara. Mereka adalah arsitek imperium. Dari pesisir Laut Merah hingga pegunungan Dhofar, dari Hadramaut hingga pinggiran Syam, mereka menghubungkan dunia dengan jalur kafilah yang mengangkut dupa, batu mulia, dan bisikan wahyu. Mereka membangun, menulis, mengatur, dan menjaga batas antara kerajaan dan kebiadaban. Namun, sebagaimana setiap menara yang menjulang mengundang angin untuk mengujinya, kejayaan mereka tidak dibiarkan berdiri abadi. Awan mulai menggumpal di langit kekuasaan. Perebutan pengaruh agama, intrik antar suku bangsawan, dan hasrat untuk menguasai jalur rempah yang semakin strategis menjadi bara yang tumbuh dalam sekam. Ketika identitas mulai dikoyak oleh keyakinan-keyakinan yang datang dari luar, ketika kekuasaan diperebutkan bukan lagi oleh pewaris takhta, tetapi oleh mereka yang membawa kitab dan pedang, Tuba perlahan kehilangan cahayanya. Bukan karena kalah dalam perang, tetapi karena dikhianati oleh zaman yang berubah terlalu cepat. Segala yang dibangun dengan keteraturan dan kecermatan, akhirnya retak oleh tangan-tangan yang membawa ideologi tanpa akar. Maka, sejarah mulai meluncur ke arah yang tak terhindarkan. Akan datang raja terakhir dari barisan Tuba. Dan darinya akan lahir luka paling panas dalam sejarah negeri itu. Bukan hanya kehancuran fisik, tetapi pembakaran terhadap keyakinan. Di selatan Jazirah Arab, jauh sebelum padang pasir menjadi sunyi oleh abad pertengahan, berdirilah sebuah kerajaan yang kuat dan makmur, Himyar.
Di mata bangsa-bangsa asing, Himyar adalah permata dari Arabia Felix, negeri yang diberkahi hujan, emas, dan rempah. Dari pusat kotanya di Zafar, Himyar mengendalikan jalur perdagangan antara India, Afrika Timur, dan Kekaisaran Besar di utara. Didirikan sekitar abad ke-2 M, dinasti Himyar tumbuh dari reruntuhan kerajaan-kerajaan kuno seperti Saba dan Kataban. Dengan menyatukan suku-suku selatan, mereka membangun struktur negara yang efisien dan kuat. Para rajanya menyandang gelar sakral, Tuba, gelar yang berarti yang diikuti oleh umat. Di balik gelar itu tersembunyi semangat teokratis. Raja bukan sekadar penguasa, tapi juga pelindung nilai-nilai spiritual bangsanya. Awalnya, para Tuba menganut kepercayaan politeistik kuno yang memuliakan bintang dan dewa-dewa lokal seperti Almakah dan Dat Himyam. Namun, dunia sedang berubah. Pengaruh agama-agama besar mulai menyusup ke jantung Himyar, Kristen dari Bizantium dan Ethiopia, Zoroaster dari Persia, dan Yahudi dari komunitas diaspora yang aktif di perbatasan. Pada abad ke-4 hingga 5 M, perubahan besar terjadi. Para bangsawan dan elit kerajaan mulai memeluk agama Yahudi. Sebagian karena ketertarikan pada monoteisme, tapi sebagian besar karena alasan politik. Dengan memilih Yahudi sebagai identitas negara, Himyar mengambil posisi unik, menolak tekanan Kristen dari Ethiopia dan Bizantium, sekaligus menjaga jarak dari Persia yang Zoroaster. Sebuah strategi netralitas ideologis yang tampaknya cerdas, tapi menyimpan bara di bawahnya. Dari pusaran kekuasaan dan konflik keagamaan, muncullah tokoh yang akan mengubah wajah Himyar selamanya, Dzu Nuwas. Nama aslinya adalah Yusuf Asaryatar, seorang bangsawan muda yang merebut tahta melalui kudeta. Ia dikenal cerdas, karismatik, namun juga ambisius. Di bawah kepemimpinannya, Yahudi bukan lagi sekadar agama negara, tetapi ideologi tunggal yang harus dipegang seluruh warga. Dzu Nuwas bukan hanya pemimpin, ia adalah yang terjadi bukan kampanye militer, melainkan tragedi kemanusiaan. Ia menangkap ribuan warga Kristen dan memaksa mereka untuk meninggalkan iman mereka. Ketika mereka menolak, Dzu Nuwas memerintahkan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh raja manapun sebelumnya. Penggalian parit-parit besar, penuh kayu bakar dan minyak, dan api dinyalakan tanpa ampun. Satu persatu, pria, wanita, dan anak-anak Kristen dilempar ke dalam api menyala. Mereka tidak bersenjata, tidak memberontak, hanya berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan yang Esa." Dan demi kalimat itu, mereka dibakar hidup-hidup. Riwayat Islam menyebut tragedi ini sebagai Ashab al-Ukhdud, orang-orang parit. Dalam surah Al-Buruj, Allah mengabadikan kisah ini sebagai peringatan kepada manusia sepanjang masa. Dibinasakanlah orang-orang yang menggali parit, yang berapi, penuh kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya dan menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa mereka, kecuali karena mereka beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Buruj ayat ke-4-8. Peristiwa ini mengguncang dunia. Kekaisaran Bizantium dan gereja-gereja Kristen menekan Negus Kaleb, Raja Ethiopia, untuk bertindak. Maka dikirimlah pasukan besar menyeberangi Laut Merah. Dzu Nuwas kalah. Sebagian catatan menyebut ia bunuh diri dengan menunggang kuda ke laut. Lainnya mengatakan ia dihukum mati. Kerajaan Himyar pun runtuh. Ia tak lagi berdiri sebagai simbol kejayaan, melainkan sebagai catatan luka. Bagaimana kekuasaan bisa berubah menjadi neraka ketika agama dijadikan alat pemurnian kekerasan? Himyar, sang pewaris peradaban Saba, telah jatuh. Api Ukhdud memadamkan bukan hanya tubuh-tubuh, tapi juga reputasi sebuah kerajaan. Dan dari abu itu, kelak akan muncul fajar baru. Sebuah wahyu akan turun dari padang pasir ke utara, membawa cahaya bagi jazirah yang terbakar. Di seberang Laut Merah, berdiri kerajaan yang menjadi cermin kebesaran Afrika Timur, Kerajaan Aksum atau dikenal pula sebagai Abisinia. Sebuah entitas yang lebih dari sekadar kekuatan regional, ia adalah pesaing sejati bagi Kekaisaran Romawi Timur dan Persia Sasanid. Aksum memiliki armada dagang, sistem tulisan sendiri, dan kekuatan militer yang disegani. Tapi di atas semua itu, Aksum memiliki identitas Kristen yang menjadi pengikat kekuatan dalam dan luar. Kristen masuk ke Aksum sejak abad ke-4 Masehi melalui misionaris Syria dan pengaruh langsung dari Alexandria. Raja Ezana
yang legendaris menjadi penguasa pertama yang memeluk Kristen dan menjadikannya agama resmi. Sejak saat itu, hubungan gereja Aksum dengan gereja Ortodoks Koptik Mesir menjadi sangat erat. Maka, ketika kabar tentang pembantaian umat Kristen di Najran sampai ke istana Aksum, itu bukan hanya berita duka, itu adalah seruan perang suci. Yang naik ke tampuk kekuasaan saat itu adalah Negus Kaleb, raja besar Aksum yang dikenal akan kesalehan dan keberaniannya. Sosoknya digambarkan dalam tradisi Kristen Timur sebagai pemimpin ideal, adil, kuat, dan beriman. Kaleb tak tinggal diam. Ia berkonsultasi dengan uskup-uskup dan penasihatnya, lalu memutuskan Zunuwas harus dihentikan dan umat Kristen di Arab harus dilindungi. Maka disiapkanlah ekspedisi militer besar-besaran menyeberangi Laut Merah. Dengan armada Laut Aksum yang kuat, pasukan besar menyeberang dari pelabuhan Adulis ke wilayah selatan Arabia. Sejarawan Bizantium dan Arab mencatat bahwa Kaleb mengirim jenderal kepercayaannya bernama Abraha yang akan memainkan peran penting dalam sejarah selanjutnya. Zunuwas melawan, tapi kalah telak. Ia digulingkan dan menurut satu riwayat, ia memilih mati daripada ditangkap, menunggang kudanya ke laut dan membiarkan ombak menelannya. Setelah kemenangan itu, wilayah bekas Himyar dikuasai oleh pasukan Aksum. Abraha ditempatkan sebagai gubernur dan kekuasaan Kristen mulai menancap kuat di Arab Selatan. Gereja dibangun, salib ditegakkan, dan Najran dibersihkan dari luka berdarah. Namun kemenangan Kaleb tidak hanya dikenang karena senjata, tetapi juga karena ia menolak untuk berkuasa langsung di tanah asing. Ia kembali ke Aksum dan konon, dalam usia senja, melepaskan mahkotanya untuk menjadi rahib. Legenda Kaleb terus hidup. Ia dikenang sebagai raja yang menegakkan keadilan lintas lautan, sebagai pemimpin Kristen yang menyelamatkan umat dari kebinasaan. Tetapi, seperti semua kemenangan politik, akhir dari cerita ini tidak sesederhana keadilan yang ditegakkan. Abraha, sang jenderal yang tadinya pengabdi, akan segera berambisi menjadi penguasa sendiri. Kisah pembalasan dari Abisinia bukan hanya tentang jatuhnya Zunuwas. Ia juga membuka lembar baru, fase kekuasaan baru di Arab Selatan, dan permulaan cerita tentang pasukan bergajah, ambisi menaklukkan Ka'bah, dan awal keretakan besar antara agama, politik, dan nubuat terakhir dari padang pasir bernama Makkah. Fajar sudah menyingsing, tapi badai sejarah belum reda. Setelah runtuhnya kekuasaan Zunuwas dan intervensi militer kerajaan Aksum, wilayah selatan Arab berada dalam kendali Kristen Ethiopia. Yang memegang tampuk kekuasaan adalah Abraha al-Ashram, jenderal andalan Kaleb yang diangkat sebagai gubernur Aksum di tanah Arab. Namun, waktu menunjukkan bahwa kekuasaan yang dititipkan seringkali berujung pada ambisi yang tak lagi mengenal batas. Abraha tidak hanya seorang militer ulung. Ia seorang administrator cerdas dan pemimpin yang karismatik. Di bawah kepemimpinannya, wilayah selatan mengalami stabilitas dan pembangunan. Ia membangun kota, memperbaiki jalur dagang, dan yang paling monumental, mendirikan gereja megah di kota San'a yang dikenal dalam sejarah sebagai Al-Qullais. Gereja ini dibangun dengan arsitektur indah untuk menandingi pusat-pusat ibadah di Syam dan Bizantium. Namun, motivasi Abraha jauh melampaui sekadar kemegahan arsitektur. Ia ingin menjadikan gereja ini sebagai pusat ziarah spiritual utama di Arabia, menggantikan Ka'bah di Makkah yang masih dikelilingi oleh para penyembah berhala. Ka'bah bagi Abraha bukan sekadar bangunan tua, tetapi simbol perlawanan terhadap dominasi Kristen di tanah Arab. Abraha mengirim surat kepada berbagai kabilah, mengajak mereka meninggalkan Makkah dan berziarah ke gerejanya. Tentu saja, ini menyinggung keras hati bangsa Quraisy. Dalam riwayat Arab disebutkan bahwa seseorang, entah dari Makkah atau dari suku yang setia pada Ka'bah, datang menyusup ke gereja Al-Qullais dan mengotorinya sebagai bentuk perlawanan. Abraha murka. Bagi sang penguasa, ini bukan sekadar penghinaan spiritual, tapi juga politik. Maka ia bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Disiapkanlah ekspedisi militer raksasa dengan pasukan yang dilengkapi kuda, unta, dan senjata-senjata dari Afrika. Tapi yang paling menakutkan dari semuanya adalah gajah perang besar dihadiahkan oleh Afrika Timur yang menjadi ikon dari kampanye ini. Gajah itu bernama Mahmud dan kelak akan dikenang selamanya dalam sejarah Arabia. Tahun ekspedisi itu menjadi penanda waktu paling penting dalam sejarah Arab pra-Islam.
dikenal sebagai Am al-Fil, tahun gajah. Tahun inilah yang kelak dijadikan sistem penanggalan sebelum Hijriah, karena di tahun itulah pula seorang anak akan lahir di Makkah yang namanya kelak akan mengguncang dunia, Muhammad ibnu Abdillah. Ketika pasukan Abraha mendekati Makkah, masyarakat Quraisy sudah tak sanggup melawan secara militer. Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, hanya berdoa dan menyelamatkan ternak-ternak. Ka'bah ditinggalkan, tapi tidak oleh langit. Dalam momen yang diabadikan oleh wahyu, Allah menurunkan azab. Dalam surah Al-Fil dikisahkan bagaimana pasukan Abraha dihantam oleh burung-burung ababil yang menjatuhkan batu-batu dari tanah liat panas. Bukan kekuatan fisik, tapi wabah, panik, dan kehancuran moral yang memukul pasukan itu. Abraha sendiri dikabarkan menderita luka mengerikan dan mati dalam perjalanan pulang. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? QS Al-Fil 1-2. Kampanye militer itu gagal total. Ka'bah tetap berdiri dan sejarah mencatatnya bukan sebagai kemenangan Quraisy, tapi sebagai campur tangan Tuhan langsung dalam menjaga rumahnya. Tahun gajah menjadi simbol peringatan bahwa langit ikut campur dalam perjalanan sejarah manusia. Abraha, seperti Zunuas sebelumnya, terperosok dalam kubangan ambisi yang melampaui batas. Tapi, dalam kehancuran itu pula, satu babak baru sejarah sedang bersiap. Kemunculan seorang nabi dari kaum yang sebelumnya tak dianggap, di kota yang sebelumnya hanya kota dagang kecil, yang akan membawa cahaya yang lebih besar daripada apapun yang dibangun oleh tangan kekuasaan manusia. Dalam perjalanan sejarah yang penuh dengan darah dan api, Ka'bah tetap berdiri tegak menjadi saksi bisu dari kebangkitan dan kejatuhan kerajaan-kerajaan besar. Dari tanah yang terbakar, dari pertempuran yang mengguncang dunia, lahirlah sebuah cahaya yang tak akan pernah padam. Di kota yang tak dikenal dunia, di tengah kehidupan yang penuh kesederhanaan dan kekuatan tak terduga, lahir seorang anak, nabi yang membawa wahyu, yang tidak hanya mengubah jazirah Arab, tetapi seluruh peradaban manusia. Makkah yang sepi, penuh dengan pelayaran dagang dan tradisi kabilah, menjadi pusat sejarah yang menyaksikan bagaimana Allah menjaga rumahnya dan dengan cara yang paling tak terduga menurunkan rahmatnya. Pada tahun yang disebut orang sebagai tahun gajah, perjalanan panjang dimulai. Bukan dengan pedang atau kekuatan militer, tapi dengan kata-kata yang diturunkan, dengan ajaran yang membawa umat manusia menuju cahaya. Di bawah langit yang penuh bintang, yang dulunya menyaksikan perang dan kebinasaan, kini hadir sebuah ajaran yang akan mengubah takdir manusia. Dari Makkah yang tak terduga akan lahir seorang Rasul yang dikenal oleh dunia, Muhammad, sebagai penutup para nabi yang membawa cahaya yang akan menerangi hati, menyatukan umat, dan menegakkan keadilan di bumi. Dan ketika sejarah terus berjalan, kita tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah panggilan bagi kita untuk memahami dunia, untuk memahami diri kita sendiri, bahwa dalam setiap peristiwa besar ada tangan Tuhan yang membimbing, bahwa setiap tragedi, setiap kemenangan adalah bagian dari kisah besar yang membentang di luar batas ruang dan waktu. Inilah cerita yang tak pernah usai, yang terus mengalir dari generasi ke generasi. Sebuah kisah yang dimulai dari api yang membakar iman, dari gajah yang mengguncang langit, hingga wahyu yang turun dari langit, mengubah dunia, menjadikan agama Tuhan sebagai cahaya yang abadi. Dan seperti api yang tak pernah padam, kisah ini terus hidup dalam setiap hati yang percaya, dalam setiap langkah yang mengikuti jalannya. Sebuah kisah yang membawa kita kembali kepada hakikat kehidupan, kepada cinta, kepada keadilan, dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Inilah kisah dunia, kisah kita yang tak pernah berakhir.